disampaikan oleh masing-masing pembicara, dari mulai sesi 1 sampai dengan sesi ketiga. Selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan juga akan diakhiri dengan closing. Tim IT boleh dibantu untuk rundown acaranya? Ya, baik. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian akan ada sambutan dari seksi psikiatri forensik yang akan disampaikan oleh Dr. Gerald Mario, SH, SPKJ Konsultan. Kemudian nanti akan masuk juga materi juga akan disampaikan yang pertama oleh beliau, Dr. Gerald Mario. Kemudian materi kedua oleh Dr. Nika Dekduti, SPKJ Konsultan. Kemudian materi yang ketiga oleh Dr. Natalia Widiasih Raharjanti, SPKJ Konsultan, MPP Kedokteran. Kemudian nanti akan ada sekilas penayangan video produk dari PT Mercy Pharma. Selanjutnya akan kita Q&A atau tanya jawab diskusi. Mohon untuk profesor, dokter, dan dokter diketik di kolom Q&A ya dok ya. Nanti kita akan bacakan satu persatu dan mohon diinfokan ditujukan ke siapa. Apakah ke dokter Gerald Mario, dokter Nikadek, atau dokter Natali. Nanti kami akan sampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya setelah sesi tanya jawab nanti akan ada closing. Kemudian, baiklah hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari seksi psikiatri forensik yang akan disampaikan oleh Dr. Gerald Mario SH, SPKJ Konsultan. Pada Dr. Gerald Mario, waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Ya, terima kasih Mbak Kadek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman sejawat, profesor, dokter, bahkan para direksi rumah sakit yang ada di Indonesia, anggota Arsawapoi yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan kepada 805 sejawat yang telah melakukan pendaftaran dan yang hadir di ruang Zoom kita pada siang hari ini sudah sekitar lebih dari 250 orang. Ini sebuah kesempatan yang sangat langka, kita bisa berkumpul bersama-sama dan bisa membangun komunikasi agar tingkat pemahaman kita terhadap masalah kesehatan jiwa, terutama dalam kaitan aspek hukumnya, dapat senantiasa terjalin dan terjaga. Tidak lupa juga Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan kepada Direksi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta yang sudah mengizinkan kami untuk mendukung acara ini dan mempergunakan beberapa dokumen yang ada di rumah sakit untuk menjadikan contoh di dalam proses pembuatan surat dalam bidang pelayanan psikiatri. Juga kami sampaikan terima kasih kepada PT Mercy yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan alasan kita membuat webinar pada siang hari ini. Kami di bidang hukum organisasi dan profesi, bidang HOP dari PDSKJI, juga dari seksi psikiatri, dalam beberapa bulan terakhir ini sering mendapat pertanyaan atau keluhan atau bahkan mungkin pengaduan dari teman sejawat kita yang ada di seluruh Indonesia, baik yang bekerja di rumah sakit maupun yang berpraktek mandiri. Karena banyaknya permintaan surat keterangan. Nah, ada yang membuat surat keterangan sakit atas seorang pasien, tapi kemudian kantor atau perusahaannya meminta dokumen rekam medik secara utuh. Sehingga menjadi pertanyaan bagi sejawat kita, apakah surat keterangan itu harus sedemikian repotnya. Ada juga teman sejawat yang membuat surat keterangan kemudian diadukan kepada penegak hukum karena dianggap surat keterangan yang dibuat oleh dokter psikiater terkait dengan kesehatan pasiennya memiliki kecacatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, barangkali webinar kita siang hari ini akan membantu teman-teman sejawat kita, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di klinik,
sehingga dapat memberikan pelayanan bukan hanya pelayanan aspek medik untuk kesehatan pasien, tetapi juga nanti terkait dengan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan urusan administratif yang melibatkan peran serta teman sejawat dokter sebagai seorang klinisi. Bagaimana sebaiknya kita membuat agar kemudian pelayanan kita berikan namun tidak memberikan implikasi buruk terhadap permasalahan hukum atau permasalahan etik bagi teman sejawat. Saya kira itu maksud dari tujuan kita membuat webinar pada siang hari ini. Sekali lagi kami dari Seksi Psikiatri Forensik menyatakan atau mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman sejawat meluangkan waktu untuk hadir dan mendukung kegiatan kita pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada RSKO Jakarta, direksinya, dan kepada PT Mercy yang sudah mendukung terlaksana kegiatan webinar pada siang hari. Akhir kata, saya membuka secara resmi kegiatan kita pada siang hari ini. Kita dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang dokter. Terima kasih dok untuk sambutannya dari Seksi Psikiatri Forensik. Dan tentunya pada siang hari ini dokter, profesor atau dokter, saya tidak sendiri, saya juga sudah ditemani moderator pertama kita, yaitu Dr. Nika Dekduti, SPKJ Konsultan. Baik, sudah terlihat untuk CV beliau, riwayat pendidikan Dr. Nika Dek, yaitu profesi dokter di FK Universitas Diponegoro pada tahun 98 sampai 2000, kemudian SP1 Psikiatri juga di FK Universitas Diponegoro pada tahun 2010 sampai 2015, dan SP2 Psikiatri Forensik di FK Universitas Diponegoro pada tahun Januari 2020 sampai Januari 2022. Untuk organisasi institusinya sendiri, beliau berpraktik di institusi RSJ Prof. Dr. Surojo Magelang, merupakan Ketua Tim Pelayanan Psikiatri Forensik RSJ Prof. Dr. Surojo Magelang dari 2019 hingga saat ini. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Etik dan Hukum di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Surojo Magelang pada tahun 2022 dan terlibat dalam penanganan kasus psikiatri forensik di RSCM FKUI di tahun 2020 hingga saat ini. Baik, saya sapa Dr. Nika Dekduti. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Fitri. Terima kasih banyak. Iya, dokter. Ya. Saya berikan waktu dan tempat ke Dr. Nika Dekduti. Silakan, Dok. Terima kasih, Mbak Fitri. Terima kasih sudah dibacakan kurikulum vitae-nya. Cuman mungkin saya sedikit ada koreksi ya, Mbak ya. Saya SP2-nya di FKUI, Mbak, bukan di Undip, ya. Ya, baik, dokter. Isi ada. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang, Profesor, Senior, dan teman sejawat. Pada kesempatan yang berbahagia ini di siang hari ini, mudah-mudahan kita sehat semua. Mohon izin, saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yang pertama. Monggo slide. Dibantu slide-nya. Oke. Terima kasih. Jadi untuk sesi pertama ini akan diisi oleh Dr. Gerald Mario SH, SPKJ Konsultan. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Universitas Samratulangi Manado untuk dokter umumnya, kemudian menempuh spesialisasi di Fakultas Kedokteran Indonesia Jakarta, kemudian beliau juga seorang sarjana hukum, menempuh Fakultas Hukum di Universitas Bung Karno Jakarta. Kemudian beliau meraih gelar penghargaan konsultan psikiatri forensik dari Kolegium. Kemudian organisasi dan institusi yang beliau saat ini ketuai adalah sebagai Ketua Komite Etik dan Hukum RSKO Jakarta. Kemudian riwayat yang lain, beliau menjabat sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian dari tahun 2020 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Gerald Mario untuk menyajikan materi tentang surat dalam pelayanan psikiatri yang ditinjau dari segi etika dan risiko hukum. Silahkan Dr. Gerald Mario, kami persilahkan waktu dan tempat.
Ya, terima kasih Dokter Kadek. Izin untuk untuk host bisa menjadikan saya bisa share dokumen barangkali ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Dr. Kadek sebagai moderator, izinkan saya akan menyampaikan materi terkait dengan judul Surat Keterangan Dokter dalam Pelayanan Psikiatri. Tentu kita sebagai dokter bukan menjalankan fungsi sebagai klinisi saja untuk memeriksa, mengobati pasien, namun ternyata kita juga memiliki tugas fungsi lain. Mengapa demikian? Tentu nanti akan kita lihat pada paparan saya berikut ini. Ini adalah kerangka paparan saya, Bapak Ibu, ya. Nanti saya akan menyampaikan alasan dibuat judul seperti ini, kemudian surat keterangan dokter itu seperti apa dan jenis-jenis surat keterangan dokter psikiatri itu seperti apa, ya. Kemudian yang lebih penting lagi akibat hukum dan etik dari sebuah surat. Dan saya akan memberikan closing statement dari materi ini. Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa surat keterangan dokter itu di Indonesia itu dalam tanda kutip itu memiliki daya tarik yang mempesona, ya. Mungkin saya menulis ini memiliki daya magis, artinya banyak hal di dalam proses baik hukum maupun untuk urusan kepegawaian itu sangat sering membutuhkan rekomendasi dari dokter. Kenapa demikian? Karena menurut undang-undang bahwa surat keterangan dokter itu adalah salah satu bukti yang bisa ditampilkan di dalam sidang. Bahkan surat keterangan yang dibuat oleh dokter psikiater yang notabene itu adalah ahli, ya, dianggap sebagai ahli, itu dianggap sah dan secara hukum itu bisa diterima sebagai salah satu alat bukti. Ini bisa kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pasal 183 dan pasal 184. Nah, dari banyaknya profesi dokter yang ada di Indonesia, mungkin profesi dokter psikiatri ini yang paling banyak terlibat di dalam urusan membuat surat keterangan. Kenapa? Karena banyak pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan ini yang mengkaitkan dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Di hukum pidana, kita sudah mengetahui ada pasal terkait pasal 44 yang mengatakan adanya orang dengan gangguan jiwa itu tidak dipidana. Jadi memang butuh keterangan dokter ahli jiwa, apakah pelaku tindak pidana ini terganggu jiwanya atau tidak. Di dalam hukum perdata banyak hal yang terkait juga, misalnya masalah urusan perceraian, urusan waris, pengampuan, adopsi, dan lain-lain yang membutuhkan seorang pendapat atau surat dari seorang dokter SPKJ. Nah, karena demikian banyaknya kaitan antara profesi psikiater dengan surat ini, maka perlu kita sadari bahwa kewajiban kita membuat surat ini di satu pihak diatur, dituntut oleh undang-undang. Misalnya nanti kita akan lihat di dalam undang-undang praktek kedokteran. Namun ada hal lain juga Bapak Ibu yang harus kita sadari, bahwa surat ini bisa memberikan implikasi hukum maupun etik bagi kita. Apabila tentunya kalau kita di dalam bekerja membuat surat ini tidak melaksanakan sesuai dengan dasar-dasar atau standar-standar yang berlaku. Seperti apa nanti kita akan buktikan. Nah, Bapak Ibu,
Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Pradok, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, dikatakan bahwa dokter yang memiliki STR dan SIP, artinya dia legal, ya, kemudian berwenang untuk membuat surat keterangan dokter. Jadi setiap dokter itu boleh memberikan surat keterangan dokter. Yang mana surat keterangan dokter yang boleh dibuat apabila surat keterangan dokter ini memiliki pendapat keprofesiannya. Jadi bukan pendapat di luar keprofesiannya, yang harus dibuktikan bahwa pasien atau orang yang memintakan surat tersebut apakah dia sakit, ataukah dia sehat, atau hal-hal lain yang nanti akan dicantumkan di dalam bunyi surat keterangan yang dibuat oleh dokter atau sejawat tadi. Nah, berdasarkan atas definisi yang diatur oleh undang-undang maupun oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa surat keterangan dokter itu adalah surat yang dibuat dokter yang kompeten. Artinya kompeten itu dia memiliki kemampuan untuk memeriksa, kemudian untuk menyimpulkan kesehatan dari seseorang. Kemudian legal, artinya dia membuat surat betul-betul di fasilitas yang memang diizinkan kepada dokter yang bersangkutan. Atas hasil pemeriksaannya, jadi surat itu berdasarkan hasil pemeriksaan. Bukan karena penafsiran atau bukan karena pertemanan atau kekerabatan kemudian membuat surat. Jadi harus berdasarkan hasil pemeriksaan. Nanti kita akan lihat bagaimana membuktikan bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan. Untuk kepentingan apa? Kalau kita melihat Bapak Ibu untuk dokter psikiatri di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ada beberapa hal yang diatur. Surat keterangan untuk proses hukum, untuk jabatan dan pekerjaan tertentu. Namun di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran diatur lebih luas lagi. Ada untuk surat untuk sakit, surat untuk sehat, dan hal-hal lain. Nah, yang disebut surat keterangan dokter Bapak Ibu bukan untuk rujukan. Nah, kalau rujukan itu bukan surat keterangan dokter, itu sudah diatur, ada Permenkesnya lagi, surat rujukan. Atau untuk kesehatan, kepentingan kesehatan pasien sendiri, misalnya untuk general check up, itu juga memuat pendapat keahlian dari seorang dokter, tetapi tidak diperuntukkan untuk pihak lain, untuk kepentingan, misalnya kepentingan hukum atau kepentingan administratif. Jadi yang akan kita bicarakan ini adalah surat keterangan dokter yang nanti dipergunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu atau alasan-alasan tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi yang namanya surat itu apa? Ya, sekarang kita ada Permenkes baru Bapak Ibu tentang elektronik rekam medik, e-rekam medik. Nah, jadi nanti juga surat ada yang dibuat dalam bentuk elektronik ya, e-surat ya. Nah, jadi boleh nanti ke depannya barangkali dokter itu bisa membuat surat yang dalam bentuk elektronik di luar surat yang berbentuk fisik ya, yang manual ditandatangani. Barangkali nanti ke depan dokter membuat surat elektronik itu nanti bisa tinggal pakai tanda tangan yang sudah di-scan atau yang sudah ditandatangan elektronik. Bisa ya, itu legal dengan aturan perundang-undangan sekarang. Nah, dokter yang kompeten yang membuat surat artinya dokter yang kompeten yang sudah memiliki pendidikan. Misalnya surat keterangan kesehatan jiwa jangan dibuat oleh dokter yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan jiwa, atau dokter SPKJ kemudian membuat surat yang berkaitan dengan kompetensi ilmu kedokteran lainnya. Misalnya penyakit dalam atau kompetensi dalam bidang forensik, bukan psikiatri, tapi forensik pada umumnya. Jadi memang dia punya kompetensi. Dan kemudian dia legal. Artinya pada waktu yang bersangkutan dokternya membuat surat dengan kop rumah sakit tertentu atau fasilitas kesehatan tertentu, dia memang betul-betul memiliki SIP yang direkomendasikan di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa sahnya sebuah surat itu apabila memang dilakukan pemeriksaan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi mari kita perhatikan, jangan sekali-kali kita membuat surat tanpa pemeriksaan. Ya,
Jangan atas pertemanan kemudian kita membuat surat untuk menolong seseorang, tapi kemudian kita tidak memiliki bukti. Nah, bagaimana kalau kita diperiksa surat kita, benar nggak diperiksa pasiennya? Oleh karena itu, kalau kita membuat surat, harus ada bukti bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan. Apa yang bisa kita buktikan kepada pihak penyidik apabila kemudian kita dituntut atau dilaporkan? Bahwa di dalam pemeriksaan ini kita punya dokumen yang tercatat di dalam dokumen rekamedik, baik yang manual ataupun e-rekamedik nanti ke depannya. Nah, jadi pemeriksaan itu juga harus dilakukan secara sesuai dengan standar profesi. Misalnya sebagai psikiater kita ada kewajiban untuk melakukan wawancara baik auto, alo, mungkin ada pemeriksaan psikiatri, ada status mentalnya, kemudian ada pemeriksaan penunjang, yang kemudian dari berbagai data itu disimpulkan bahwa seseorang sehat, tidak sehat, mengalami gangguan jiwa atau tidak, dan lain-lain, yang kemudian menjadi dasar kita membuat surat keterangan seperti yang diminta oleh pemohon tadi. Nah, di dalam surat ini, pemohon itu siapa saja Bapak Ibu yang boleh kita izinkan? Di dalam Undang-Undang Nomor 18 yang kami sebutkan tadi, pemohon itu bisa diajukan oleh baik si pasien, atau kalau pasiennya tidak bisa membuat pernyataan, tidak bisa membuat surat permohonan, maka dapat diserahkan kepada pengampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa juga pemohon untuk surat keterangan terkait dengan seorang pasien terkait kesehatan jiwa, bisa juga pemohonnya aparat penegak hukum. Ini nanti kita bicarakan tentang surat pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum. Atau pihak lain. Nah, pihak lain ini misalnya kantor, misalnya untuk surat keterangan sehat jiwa. Boleh ya, dimintakan oleh pihak lain. Tentu boleh kita lakukan atas dengan persetujuan pasien. Nanti akan kita buktikan bahwa surat permohonan yang diajukan oleh kantor, oleh kampus, atau pihak manapun harus ada persetujuan dari pasien. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, permohonan ini harus dilampirkan di dalam dokumen rekamedik, sehingga apabila terjadi permasalahan, kita bisa membuktikan bahwa pemeriksaan atas seorang pasien itu dibuktikan dengan adanya permohonan dan persetujuan dari pasien. Jenis surat apa saja yang bisa kita buat sebagai dokter, Bapak Ibu, yang diatur atau diizinkan oleh peraturan perundang-undangan? Ada banyak hal. Kalau di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 diatur dua hal, untuk kepentingan peradilan dan untuk kepentingan lainnya. Nah, untuk kepentingan pasien, misalnya general check up, itu tidak termasuk di dalam surat keterangan dokter, walaupun di dalamnya memuat interpretasi dokter. Untuk kepentingan peradilan, kita udah tahu bahwa ada Permenkesnya. Untuk kesehatan jiwa, untuk psikiatri ada Permenkesnya. Permenkes 77 tahun 2015, di mana bentuk surat dan syaratnya sudah diatur. Suratnya namanya Visum et Repertum Psychiatricum. Untuk kepentingan lainnya, nah Bapak Ibu, kalau di Undang-Undang Nomor 18 hanya diatur untuk pemeriksaan kesehatan jiwa untuk jabatan pekerjaan tertentu. Namun kita juga tidak bisa sangkal bahwa dalam praktek kita sebagai psikiater sering dimintakan surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, surat keterangan pemeriksaan narkotika atau nafsa, bahkan mungkin untuk profesi lain juga bisa untuk general check up, untuk keterangan untuk kematian, kelahiran, dan lain itu bisa dilakukan oleh profesi lain. Nah, untuk tentu yang harus kita sikapi adalah keempat hal ini. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, surat yang kita buat oleh dokter sebagai dokter psikiater adalah berisi tentang pendapat keahliannya, bukan berisi pendapat-pendapat lain. Misalnya, seringkali ada sejawat yang kemudian diminta surat keterangan pernah dirawat atau surat keterangan dirawat. Itu sebenarnya bukan kewenangan sebagai dokter, karena itu lebih bersifat administratif yang harus dibuat oleh jajaran manajemen, apakah kepala instalasi, rekam medik, atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh direksi rumah sakit untuk membuat surat tersebut. Bagaimana tata cara pembuatan surat tersebut, Bapak Ibu? Pertama ada permohonan. Jadi
Jangan kita membuat surat tanpa permohonan, karena ini menjadi alasan kita membuat surat. Ya, permohonan itu harus mencantumkan alasan identitas pemohon, kemudian alasan dimintakan. Jangan lupa tujuan untuk permintaan tersebut, karena nanti di dalam bunyi surat keterangan yang kita buat itu harus menyebutkan surat ini dibuat untuk titik-titik sesuai dengan pemohon ya, permohonan yang diajukan pemohon. Tujuannya apa? Agar jangan nanti surat yang kita buat dan kita tanda tangani ini kemudian disalahgunakan. Ada banyak kasus di mana surat yang dibuat oleh dokter SPKJ itu kemudian penggunaannya salah tempat. Artinya kadang-kadang tujuannya tidak sesuai dengan peruntukan yang dibuat surat tersebut. Kemudian tadi sudah kami sampaikan, sesudah kita menerima permohonan ini, kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya tercantum atau tersimpan di dalam dokumen rekam medik. Kalau kita sudah membuat surat juga Bapak Ibu, jangan lupa kalau bisa kita punya bukti bahwa ada surat itu. Kalau memang di rumah sakit Bapak Ibu hanya punya satu suratnya, jangan lupa kalau sebelum kita serahkan kepada pasien, dibuat fotokopinya. Agar jangan nanti kalau besok-besok ada masalah, kita punya bukti di dalam rumah sakit kita bahwa pernah kita membuat surat atas nama pasien X pada tanggal sekian dan bentuk suratnya seperti ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu membuat surat, minta tanda bukti bahwa si pemohon sudah menerima surat yang dibuat. Kadang-kadang kami mendapat laporan ada sejawat yang mengatakan bahwa surat sudah dibuat, sudah dikirim, tetapi kemudian datang lagi minta surat yang sama, padahal sudah dikirim. Kalau sudah diberikan kepada pemohon, kita tidak punya kewajiban untuk membuat surat yang sama. Jadi Bapak Ibu, tolong nanti di dalam melayani pembuatan surat, jangan lupa ada permohonan. Kemudian permohonan itu harus kalau bisa di setiap rumah sakit itu punya form baku untuk permohonan pembuatan surat. Nanti kami memberikan contoh yang berlaku di rumah sakit tempat saya bekerja. Jangan lupa di dalam permohonan ini dibuat surat persetujuan. Nah, ini barangkali sering terjadi kalau pemohon ini dari pihak lain, bukan si pasien yang bermohon, tapi kantornya misalnya. Itu jangan lupa kalau kita nanti melayani seperti ini, si pasien ini atau orang yang diperiksa ini harus dipanggil. Sebelum kita memeriksa, kita minta persetujuan dulu, apakah Anda setuju untuk diperiksa? Kemudian apakah Anda setuju hasil pemeriksaan ini kita kirimkan kepada pihak pemohon? Ini sangat penting. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kemudian suratnya sudah jadi, sudah selesai diperiksa, kemudian kita yang biasanya yang diperiksa itu yang mengambil, sedangkan pemohon meminta suratnya, kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dari si pasien, kadang-kadang hasilnya tidak dikirimkan, suratnya tidak dikirimkan kepada pemohon. Dan ini kadang-kadang menimbulkan dilema dan konflik di kemudian hari. Pemohon yang membayar, tetapi hasil suratnya ditahan oleh pasien atau orang yang diperiksa tadi. Oleh karena itu, di bagian awal sudah harus dibuat surat pernyataan bahwa dia bersedia diperiksa dan bersedia untuk dikirimkan hasilnya kepada pemohon. Jangan lupa, di dalam sesudah surat ini dibuat, harus dikirimkan dokumen-dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan ada di dalam rekam medik dan ada dokumen bahwa surat ini tersimpan di dalam arsip. Jangan lupa Bapak Ibu sebagai dokter, penting bahwa surat itu harus dapat dibaca. Dokumen pemeriksaan rekam medik itu harus dapat dibaca. Kami dalam tugas-tugas sebagai surveyor sering menemukan banyak dokumen rekam medik yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain, perawat atau petugas lain di rumah sakit. Bahkan kadang-kadang dokternya sendiri pun yang membuat pemeriksaan itu tidak dapat membaca karena pemeriksaan sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Jangan lupa surat ini harus memiliki arsip dan harus memiliki dokumen bahwa sudah diterima oleh yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah contoh-contoh bagaimana surat permohonan itu. Ini adalah contoh bagaimana bahwa di dalam surat itu harus
mencantumkan alasan dilakukan pemeriksaan atau alasan meminta surat pemeriksaan ini. Ini nanti di dalam surat jawaban harus mencantumkan alasan ini agar surat yang kita buat tidak disalahgunakan oleh pasien atau pihak lain. Ini contoh Bapak Ibu ya, bisa nanti Bapak Ibu lihat ya. Nah, kapan surat itu selesai Bapak Ibu? Di dalam Kode Etik PDSKJI diatur bahwa surat permohonan itu dapat dikirimkan atau dibuat paling lama 7 hari, paling lama. Dalam arti bahwa kadang-kadang ada surat keterangan itu surat sakit, surat sehat, itu bisa dibuat dalam hari yang sama. Itu tidak apa, tapi jangan terlalu lama juga ya. Jangan terlalu lama. Nah, kalau surat itu sudah diterbitkan, berapa lama bisa digunakan? Nah, ini sering ditanyakan oleh masyarakat. Dok, suratnya bisa berlaku berapa lama? Itu tergantung pemohon. Ya, pemohon dalam hal ini misalnya kantor yang meminta surat keterangan tersebut. Ada kantor yang mempergunakan surat keterangan itu bisa sampai sebulan atau 3 bulan. Ya sudah pakai surat yang lama. Tapi ada yang setiap pemeriksaan itu harus dilakukan secara baru. Ya. Tentu kita harus menghormati pihak pemohon tadi. Nah, ini contoh-contoh yang dilakukan di tempat kami bekerja, Bapak Ibu. Ini pedoman PDSKJ, nanti Bapak Ibu bisa mengambil dari download dari PDSKJ. Ini contoh-contoh surat Bapak Ibu di dalam pedoman etiko-legal. Nah, ini yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ya. Tentu harus kita sadari bahwa surat yang kita buat, ada nama kita, ada tanda tangan kita, ada nomor SIP atau NIP kita, ya, itu bisa satu ketika apabila kita membuat dengan ketidakhati-hatian dapat menjadi problem etik maupun hukum. Kenapa? Karena surat itu adalah bukti di dalam perkara, Bapak Ibu. Ingat tadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya, sudah dibunyikan bahwa surat itu adalah salah satu bukti perkara. Kemudian, perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa surat itu dapat menyebabkan kerugian dari pihak-pihak tertentu, atau menguntungkan pihak tertentu tapi merugikan pihak yang lain. Misalnya, surat keterangan pada waktu pembagian waris, atau dalam hal surat keterangan misalnya kesehatan jiwa dapat merugikan satu pihak. Misalnya ada orang yang kemudian bisa di PHK atau diturunkan dari jabatannya akibat surat yang dibuat oleh psikiater. Oleh karena itu kita memerlukan kehati-hatian karena ini bisa merugikan pihak lain dan kemudian menjadikan ini sebagai bahan pengaduan atau gugatan melalui proses hukum. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kemudian surat itu dibuat akibat tidak mematuhi proses yang disebutkan di bagian awal, ada beberapa hal yang nanti terkait dengan dokter tersebut yang membuat surat. Pertama, dokter bisa dianggap sebagai melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian ada juga pasal-pasal di dalam hukum pidana yang nanti bisa disangkut pautkan. Ada ancaman pidananya. Bahkan dokter pembuatnya bisa nanti disangkut pautkan dengan hukum perdata. Nanti kita akan lihat pasal-pasalnya seperti apa. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dokter kemudian digugat oleh seseorang atau pasien atau institusi karena diduga dokter membuat surat tidak sesuai dengan kode etik, kira-kira apa alasannya? Karena barangkali biasanya dokternya membuat surat tidak memenuhi syarat atau prosedur. Tadi sudah kami sampaikan bahwa dokternya harus bekerja di institusi atau di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, yang dimana di situ dia punya SIP-nya. Nah, kalau dokternya kemudian membuat surat, kemudian diketahui suratnya dibuat di hotel atau mungkin di restoran, apakah legal untuk surat tersebut? Padahal barangkali surat itu kemudian dipakai atau dipergunakan untuk sebuah proses hukum atau proses kepegawaian. Nah, kalau kemudian ketahuan bahwa dokternya tidak melakukan sebagaimana diatur dalam standar profesi, maka Bapak Ibu sebagai dokter psikiater itu bisa diadukan karena melanggar kode etik. Atau bahkan kadang-kadang dokter itu meminta sebuah surat itu dengan imbalan yang berlebihan, ya.
ada beberapa kasus mungkin bukan dalam bidang psikiatri, tetapi dalam bidang disiplin ilmu yang lain, ada surat yang dibuat karena sebuah deal-deal tertentu untuk memenangkan sebuah perkara yang kemudian diadukan kembali karena terjadi semacam konspirasi antara pemohon dan pembuat surat itu dengan imbalan uang yang sangat tinggi. Kalau ini kemudian terjadi dalam bidang praktek kedokteran, terutama dalam praktek psikiatri, maka kita bisa diadukan karena melanggar kode etik profesi. Bagaimana dalam hukum pidana? Bagi kita dokter yang membuat surat juga dapat diadukan karena dianggap membuat pelanggaran hukum pidana. Kita lihat di dalam pasal 268. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya satu penyakit. Bapak Ibu, kita ada ancaman pidana paling lama 4 tahun. Artinya, kalau ada orang yang sakit kemudian kita bilang tidak sakit atau gara-gara kita kurang suka pada seseorang, orang yang tidak sakit kemudian kita katakan sakit, kita ada ancaman pidana. Nah, kita tahu bahwa banyak nanti dalam pemeriksaan kesehatan jiwa untuk jabatan-jabatan politis, ya, perlu ini kita ketahui bahwa kita nanti bisa aja barangkali pihak yang kita periksa kemudian mengadukan, karena kita di dalam surat pernyataan kita menyatakan bahwa seseorang itu memiliki gangguan jiwa tertentu sehingga dia tidak bisa menjabat dalam jabatan politik tertentu. Nah, kalau kita tidak memiliki dokumen bukti, kita bisa nanti disangkakan, digugat oleh pemohon tadi, ya, dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Ini juga ya contoh surat-surat bahwa kita kalau di sini barangkali Bapak Ibu bagi dokter ya. Nah, jika keterangan diberikan ini dilakukan di sebuah fasilitas, maka direksinya juga bisa dituntut ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Ya. Direksinya juga bisa dituntut ya. Apabila kita kemudian gara-gara surat keterangan kita membuat seorang pasien yang tidak kita periksa hanya mendapat informasi sepihak dari keluarga, kemudian orang tersebut kita masukkan ke pelayanan perawatan kesehatan jiwa, maka kemudian apabila yang dirawat itu ternyata merasa tidak mengalami gangguan jiwa, kita bisa dituntut juga Bapak Ibu. Ada ancaman pidana. Ya, ada ancaman pidana bagi kita. Mohon kita perhatikan bahwa surat keterangan kita itu punya implikasi hukum. Nah, kapan surat tersebut bisa menjadi surat palsu, surat yang dibuat dokter apabila surat-surat tersebut digunakan atau di dalam proses pembuatan tersebut tidak melewati syarat-syarat yang sudah dijelaskan di bagian awal. Selain untuk hukum pidana, kita juga Bapak Ibu bisa digugat oleh pihak lain apabila si penggugat merasa dirugikan oleh surat yang kita buat. Tadi sudah kami contohkan misalnya kalau kita membuat surat keterangan, kemudian seorang pekerja mendapat PHK, dia mengalami kehilangan keuangan oleh kantornya. Atau dia turunkan dari jabatan, dicopot dari jabatan, dia kehilangan uang tersebut. Maka kita bisa digugat karena orang tersebut mengalami kerugian. Nah, berapa kerugiannya itu yang dimintakan kepada kita. Ini di dalam pasal 1365 KUH Perdata dikatakan bahwa mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian. Misalnya kalau dibuktikan kerugian itu ditimbulkan oleh surat keterangan dokter, berapa banyak? Ya, sesuai dengan nilai kerugiannya. Kalau dia kemudian di PHK dengan gaji misalnya 5 juta dalam sebulan, kemudian dia tidak bisa bekerja selama 10 tahun, itu bisa kita kalkulasikan berapa banyak kerugian yang akan ditimpakan kepada dokter. Begitu juga Bapak Ibu, bagi direktur rumah sakit yang kemudian merekomendasikan seorang dokter untuk memeriksa kemudian akibat surat tersebut menimbulkan kerugian, maka direksi rumah sakit juga ikut bertanggung jawab karena memberikan izin kepada dokter tersebut melakukan pemeriksaan di rumah sakitnya.
Ini diatur di dalam pasal 1367. Jadi teman-teman sejawat yang saya hormati, para direksi dan manajemen rumah sakit, kita menghimbau dan mengharapkan bahwa setiap dokter, tentu sejawat dokter psikiater, mari bekerja dengan baik sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan. Bekerjalah dengan SIP, kerjalah dengan STR, di mana SIP kita betul-betul menunjuk kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Ingat tadi, kalau ternyata kemudian kita bekerja di luar standar, maka surat yang kita buat itu dianggap palsu. Ya. Kemudian bekerjalah sesuai dengan kompetensi kita. Jangan kemudian kita membuat surat tidak memperhatikan kompetensi kita. Artinya surat yang kita buat itu di luar kompetensi kita. Kemudian surat yang kita buat juga harus memiliki bukti-bukti yang sah. Tadi sudah kita contohkan, ada dokumen rekam mediknya, ada arsip suratnya, ada surat bukti penerimaan, surat pengiriman, dan lain-lain. Karena kalau kemudian kita bekerja tidak sesuai dengan standar atau SOP di dalam tata persuratan Bapak Ibu, maka setiap surat yang dibuat oleh dokter psikiater dapat menimbulkan dampak hukum bagi dokter yang membuat, bahkan juga pihak lain tadi, bagi direksi yang mempekerjakan dokter tersebut. Akhir kata, untuk teman sejawat sekalian, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya nanti barangkali Dokter Kadek dan Dokter Natalia akan lebih menjelaskan pengalaman-pengalaman beliau di dalam memberikan pelayanan persuratan di dalam praktek sebagai dokter psikiatri. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat siang, semoga kita sehat selalu. Kami kembalikan ke Dokter Kadek. Terima kasih Dokter Mario atas presentasinya yang sangat menarik. Begitu banyak hal-hal yang harus kita ketahui nih Dok ya, dalam pembuatan surat yang nantinya kita keluarkan, karena dalam bentuk apapun surat yang kita keluarkan semuanya memiliki resiko hukum. Untuk selanjutnya mungkin moderator saya kembalikan kepada Dr. Gerald Mario. Ya, terima kasih Dr. Kadek. Saya mengambil alih moderator karena paparan berikut ini akan disampaikan oleh Dr. Kadek. Silakan tolong di-share Bapak Ibu. Narasumber kita yang kedua adalah nama lengkapnya, tolong nama lengkapnya adalah Dr. Kadek Duti, spesialis kedokteran jiwa, konsultan psikiatri forensik. Beliau lulus dari Universitas Diponegoro tahun 2000 dan lulus sebagai SP1 Psikiatri dari Universitas Diponegoro tahun 2015 dan lulus sebagai SP2 Psikiatri Forensik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bulan Januari tahun